Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Kurnianto Mulyadin dari Meruya Teknologi. Di sini saya akan membawakan materi tentang Flutter. Nah, bagi teman-teman yang ingin mempelajari Flutter, disclaimer bahwa Flutter ini membutuhkan basic knowledge tentang programming, basic knowledge tentang mobile programming, juga basic knowledge tentang object oriented programming. Nah, oleh karena itu, untuk teman-teman yang mau belajar Flutter, jangan khawatir, teman-teman masih bisa belajar tentang fundamental-fundamental tersebut di video kami yang lain. Oke, tanpa panjang lebar, kita akan melanjutkan ke videonya. Nah, prolog Flutter ini adalah UI toolkit yang dikembangkan oleh Google untuk mempermudah, mempercepat, dan meunifikasi proses pembuatan aplikasi multiplatform. Nah, multiplatformnya itu untuk Android, iOS, web, Windows, dan Linux dalam satu codebase. Artinya, satu codebase ini kita bisa deploy atau kita mengenerate APK atau IPA untuk beberapa platform atau 5 platform ini. Nah, selain itu, Flutter menggunakan bahasa pemrograman Dart. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman di sini sudah mempelajari Kotlin atau Java atau Swift, ini tidak jauh berbeda dengan ketiga bahasa pemrograman tersebut. Selanjutnya, Dart ini terhubung ke bahasa pemrograman natif dari masing-masing platform. Untuk Android, Flutter Dart terhubung dengan Kotlin atau Java. Sedangkan untuk iOS, Flutter terhubung dengan Swift. Nah, perbedaan Flutter ini dengan bahasa natif dari masing-masing platform, kalau Flutter dirancang untuk berbagai platform. Jadi sedangkan natif itu lebih spesifik dan cenderung lebih singular. Oke, kelebihan Flutter itu dirancang untuk multiplatform. Karena itu, di sini kelebihan utamanya itu hanya mempersingkat proses development dari suatu perusahaan dan mengurangi kebutuhan resource yang spesifik. Nah, ini mungkin terbilang simple dan sederhana, tapi pada nyatanya di suatu perusahaan ini akan membantu sekali untuk menyeragamkan, untuk mengurangi biaya-biaya operasional, untuk mengurangi biaya sumber daya yang dibutuhkan oleh tim tersebut untuk mengembangkan aplikasi. Nah, tentu ini akan sangat bagus untuk sebuah perusahaan untuk mengakomodir Flutter ini. Nah, selain itu juga Flutter ini benar-benar sudah matang dan sekarang sudah di versi 2.5 yang artinya Flutter itu sudah lumayan banyak dan kuat komunitasnya. Oke, namun tentu setiap hal ada kekurangan dan kelebihannya. Flutter juga memiliki kekurangan utama jika dibandingkan dengan bahasa natif. Kalau untuk Java, Kotlin, Swift, JavaScript, C#, dan sebagainya, mereka memiliki low-level API, akses terhadap perangkat keras yang terdapat di sebuah device gitu. Jadi kalau misalkan contohnya nih Kotlin misalkan kita ingin mengakses accelerometer atau misalkan mengakses GPS atau misalkan mengakses uh, misalkan kontak atau telepon atau SMS atau listener atau dan lain sebagainya yang terdapat pada device, itu bahasa natif cenderung lebih mudah untuk mengaksesnya. Kalau untuk Flutter itu lebih lebih harus melewati bahasa natif dulu baru bisa mengakses low level API. Nah, hal tersebut jadi membutuhkan effort lebih gitu untuk mengakses low level API itu. Nah, tapi di beberapa repository itu di Dart Dev itu di PubDev itu sudah banyak juga yang mendevelop. Mungkin di sini karena Flutter komunitasnya sudah lumayan kuat ya. Nah, selain itu juga uh, sering kali gimana ya, kita mendapatkan compatibility issue. Jadi kalau misalkan mau membuat sesuatu dengan plugin yang spesifik, terkadang itu belum ada nih, belum ada yang buat. Ini belum kompatibel nih dan lain sebagainya. Nah, itu karena umurnya tergolong baru Flutter ini. Nah, jadi itu kelebihan dan kekurangan Flutter. Di materi ini,
Mungkin untuk kali ini saya akan menjelaskannya hanya segini, tapi nanti mungkin pada prakteknya di videonya bisa jadi lebih banyak. Kita akan mencoba mengkelompokkan dan mengklasifikasikan. Pertama itu untuk basic Flutter-nya sendiri, layoutnya, implementasi widget by case, routing dan navigasi, state management, data integration, error handling, best practice, testing. Yang terakhir adalah arsitektur, design pattern, dan design principle. Oke, terima kasih. Jadi di sini kita hanya mengenalkan apa itu Flutter. Selanjutnya mungkin kita akan masuk ke dalam basic-basic Flutter sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.